Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya lagi bersama dengan Bapak Hadi Kurniawan, yang mana Bapak Hadi ini adalah klien saya pada tahun 2009-2010. Waktu itu saya membantu beliau untuk memperjuangkan pembatalan adopsi anaknya, yang mana sebenarnya mengadopsi anaknya adalah adik kandungnya sendiri, tetapi di dalam perjalanannya ternyata beliau susah sekali untuk menemui anaknya, dan usut punya usut ternyata adik kandungnya Pak Hadi itu mengikuti agama istrinya, yang sebenarnya istrinya itu dulunya mualaf, tetapi setelah itu diketahui bahwa istrinya murtad dan ternyata adik kandungnya Pak Hadi mengikuti agama istrinya. Dan yang sangat disayangkan, karena anak Pak Hadi yang diadopsi itu ternyata juga di aktenya, akte kelahirannya juga dirubah menjadi agama Kristen, disekolahkan di sekolah Kristiani, sehingga Pak Hadi menghubungi saya dan membantu beliau untuk membatalkan adopsi yang telah diberikan kepada adik kandungnya sendiri. Selanjutnya kita akan mengikuti kronologisnya, bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebenarnya kondisi saya waktu itu masih mengikuti ibu saya karena ada permasalahan. Kedua anak saya ikut saya, dan pada saat saya bekerja ternyata didapati anak saya Fadilah itu tidak ada di rumah. Dan menurut informasi dari ibu, itu diajak sama adik saya. Nah, cuma saya kasih waktu untuk seminggu karena mereka juga belum punya anak. Seminggu kemudian saya berniat untuk mengambil anak saya. Ternyata tidak ada di tempatnya. Sampai beberapa waktu kemudian, sampai berbulan-bulan saya datang situ nggak ketemu, gitu. Sampai akhirnya karena memang posisi anak saya mungkin agak kurang sehat, waktu itu masih umur 6 bulanan sebenarnya itu. Mereka mengajukan surat pengangkatan anak. Nah, saya waktu itu keberatan karena dengan posisi tidak adanya surat pengangkatan itu aja kita dipersulit, gimana nanti ada surat itu gitu. Cuman karena kita berpikir ya sudah, yang penting bikin surat perjanjian bahwa tetap menjaga hubungan baik antara orang tua kandung dengan anak kandung. Kemudian agama anak tetap dalam posisi seperti agama orang tuanya. Tapi waktu itu mereka, maksud saya adiknya Pak Hadi ini mereka sama-sama masih beragama Islam kan? Ya, jadi masih agama Islam. Kemudian karena karena mungkin dengan adanya nanti pengadilan, dengan adanya surat itu, ya kita bisa bertemu, harapan saya begitu ya. Tapi ternyata sudah disidangkan, permohonan mereka disetujui oleh pengadilan untuk adopsi anak, ternyata prosesnya tetap sama gitu. Kita dipersulit. Maksudnya dipersulit bagaimana? Dipersulit bertemu. Jadi pada setiap saat saya datang, kok nggak ketemu anak saya gitu. Kalaupun dia datang misalkan seminggu, sebulan sekali atau sebulan 2 kali, tergantung kondisi mereka mungkin bisanya atau enggak ya. Jadi pernah suatu saat, pada saat ibu saya ngambil anak saya itu ke pangkuan istri saya, nih pegang Fadil gitu. Kemudian nggak tahu kakaknya si istri adik saya itu langsung ngambil lagi. Jadi pada saat ibu saya bawa itu, kakaknya itu langsung ngikutin. Jadi pada saat itu ditaruh langsung keambil, sampai akhirnya terjadi keributan. Dan itu berlangsung terus. Gitu. Jadi sebenarnya ketahuannya kapan itu? Ternyata dia menyalahgunakan adopsi tadi. Nah, pada saat bulan Januari kalau nggak salah ya, nggak lama setelah beberapa bulan adopsi itu terjadi, saya datang pada Januari, ternyata rumahnya udah kosong. Jadi mereka pergi tanpa memberitahukan saya sampai kurang lebih 1,5 tahun. Sampai akhirnya saya cari data ke RT setempat, dan itu saya dapetin kakak asli itu tertera nama adik saya, istrinya, anak kandung saya sendiri, kemudian anak mereka sendiri itu sudah
beragama bukan Islam, non Muslim, tertulis Kristen gitu. Iya. Kemudian nama anak saya yang tadinya Fadil Kurniawan Hadi berubah jadi Fadil Juan Darmawan. Oh, Nah, gitu ya. berdasarkan dari situlah saya berniat menggagalkan adopsi itu gitu. Karena kan membatalkan. Kemudian saudara mengajukan ya ke Menggunakan pengadilan. gugatan. Ya, kemudian ceritanya kan waktu itu sekitar 2009 saya sendiri mendampingi Pak Ade ini sebagai kuasa hukumnya, dan ya kita bersidang cukup lama dan alhamdulillah kita berhasil membatalkan adopsi tersebut. Kemudian banding ya Pak ya. Ya, Mereka banding ke pengadilan tinggi dan putusannya tetap sama. Kemudian juga mereka kasasi dan tetap dikuatkan putusan pengadilan negeri. Dan bagaimana Pak setelah kasasi itu, apakah kondisinya seperti itu? Maksud saya anaknya setelah kasasi itu bagaimana? Apa sudah bisa kembali kepada Pak Hadi atau bagaimana? Belum. Saya coba melakukan pendekatan ke anak ya, datang ke rumahnya. Walaupun mereka pergi kemana-mana, alhamdulillahnya Allah kasih jalan, saya selalu ketemu itu rumahnya. Gitu. Saya bilang pada saat kita dimenangkan, walaupun mereka akhirnya PK, kemudian kita tetap dimenangkan, saya sudah bilang, oke lah, pelan-pelan. 3 hari di saya, 4 hari nanti balik lagi gitu. Itu pun nggak dilaksanakan. Kenapa? Mungkin mereka akan takut kalau pada saat anak itu dekat ke kita, kemudian kita bicarakan tentang sebenarnya, mungkin anak itu nanti tergugah, kemudian akan kembali ke kita, sedangkan mereka punya visi. Terus bagaimana istri Pak Hadi dengan anak seperti itu? Maksudnya seorang ibu kan pasti dia punya ini dong, rindu dengan anaknya, betul. Apalagi dia melahirkan, dari bayi sudah diasuh oleh adik Pak Hadi. Bagaimana dia? Istri saya itu ya terpukul ya, karena kalau misalkan melihat anak kecil lainnya gitu, itu ada perasaan ya, mungkin kalau nggak dikasih kekuatan sama Allah, mungkin itu anak udah dibawa digendong-gendong gitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan ke istri saya. Jadi kalau ada anak kecil yang seumuran dengan Fadil, itu paling ya kasih jajan, si gendongnya normal. Apa harapan Bapak dengan anak ini? Karena ini kan sebenarnya tanggung jawab Bapak lah, Pak Hadi selaku orang tuanya. Apalagi anak ini kan sudah besar, sudah bisa berpikir. Ya paling tidak kalau menurut saya sih dia bisa berpikir lah bahwa walaupun sekuat apapun doktrin yang di sana itu, tapi dia kan punya mata batin dan bisa merasakan ini sebenarnya bukan orang tua saya yang asli, dan kasihan gitu loh, orang tua saya yang asli nggak pernah kumpul. Bagaimana harapannya dengan anak tersebut? Harapan saya sih, yang namanya anak yang seperti tadi, masa sih dia suka dengan posisi kebohongan dalam dirinya sendiri, bahwa yang dilihat, yang dipanggilnya papi, yang dipanggilnya mami, itu bukan orang tua kandung. Ya. Sesulit orang tua atau besarnya ekonomi orang tua, yang namanya orang tua adalah orang tua kandung yang benar-benar memang masih memiliki kasih sayang. Pesan yang lain untuk Fadil, ya, kita nggak tahu kapan kamu bisa tergugah hatinya, Papa juga nggak tahu. Tapi pesan Papa, kalau suatu saat kamu sudah tersadar betul dan kamu cari Papa dan Mama, ya walau alam ya, yang namanya umur, kemudian didapati Papa sama Mama udah nggak ada, udah meninggal, bagaimana caranya Papa bisa terima kamu di alam sana? Satu, kamu belajar ilmu di pesantren, kemudian jangan lupa mengaji, membaca Al-Quran, pahalanya untuk Papa sama Mama, dan itu tidak akan mengurangi apa yang kamu baca, pahalanya di sisi Allah. Apa yang kamu sedekahkan, berikanlah itu untuk pahala bagi Papa sama Mama, dan itu nggak akan pernah berkurang. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan bantu kesulitan-kesulitan orang lain. Itu pesan Papa. Ya mudah-mudahan sih kita masih bisa bertemu. Itu aja.
Harapan kepada keluarga besar, kepada orang tua bagaimana? Kalau harapan kita sih sebenarnya, terutama ibu ya, Iya. neneknya Fadil, itu harusnya bertanggung jawab karena beliaulah yang sebenarnya memberikan anak itu gitu loh. Ya mestinya ibu juga ikut berperan ya, Iya. supaya bapak juga tetap bersama dengan anak ya. Masalahnya memang ya sudah di sana kan lebih mampu, kan udah di sekolah. Masalahnya bukan di sekolahin atau makan enak, Iya. gitu kan. Tapi masalahnya kan akidah. Betul. Bagaimana nanti pertanggungjawaban kita di akhirat kelak? Iya. Di sana itu udah alam abadi. Iya. Mau sampai berapa kali dipukulin di sana gitu loh. Terus yang terakhir ini adalah bagaimana pesan-pesan Pak Hadi kepada mungkin ada ini, mudah-mudahan ini ada pelajaran lah buat semua agar tidak gampang memberikan adopsi anaknya kepada orang. Jadi harapan saya apapun kondisinya jangan sekali-sekali terjadi adopsi, karena belakang-belakangan udah pasti itu ada tipuan. Itu nanti sulit-sulit seperti saya untuk ngambil anak, walaupun prosedur sudah begini, tahu sendiri penegakan hukum di Indonesia itu kayak apa sih, gitu kan? Pasti tahu. Kemudian jika misalkan adik saya itu dengar, ya, itu memutuskan silaturahmi aja, orang sahabat dengan sahabat itu luar biasa, baunya surga itu nggak akan pernah dicium. Apalagi memutuskan antara orang tua kandung dengan anak kandungnya, subhanallah. Iya. Kita istilahnya sebagai orang tua adalah kepala dan anak itu adalah bagian organ tubuh. Bagaimana kalau misalkan dirinya itu terpotong gitu? Iya, iya. Itu luar biasa. Kita udah dihilangkan rasa kita mendidik anak dari kecil, udah hilang sampai sekarang. Iya. Baik, rekan-rekan sekalian, semoga ini ada hikmahnya bahwa Pak Hadi ini sudah berjuang untuk mengembalikan anaknya, yaitu kurang lebih 10 tahun Pak ya. Udah belasan tahun. Udah 10 lebih belasan tahun lah untuk berjuang untuk itu. Dan sebenarnya beliau selalu dimenangkan di pengadilan, tetapi nyatanya sampai saat ini juga anaknya belum bersama beliau. Nah, harapan beliau adalah hanya dengan doa, karena usaha sudah maksimal. Terakhir adalah doa, mudah-mudahan anaknya diberi hidayah melalui diketuk hati nuraninya, karena anaknya sudah besar, sudah balik, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dan anaknya juga sebenarnya mengetahui bahwa Pak Hadi ini adalah bapaknya. Nah, hanya itu yang diharapkan terakhir, walaupun sampai saat ini juga Pak Hadi tidak pernah berhenti berusaha untuk agar supaya anaknya kembali kepada kepangkuan orang tuanya. Cukup sekian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.